Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada hari ini kita semua masih diberi nikmat kebahagiaan, nikmat rahmat, barokah, dan juga nikmat kesehatan, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah selalu menambah, memperbaiki dan meningkatkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan untuk melakukan renungan dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia di bumi ini. Yang perlu kita pahami bahwa hidup di dunia ini tidaklah statis, tidaklah tetap, tapi berubah. Lebih-lebih terkait tentang diri kita sebagai makhluk Allah secara jasmaniah, tidak bisa dihindari, selalu ada perubahan-perubahan di dalam diri kita masing-masing. Perubahan kehidupan manusia khususnya secara jasmaniah diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54 yang tadi saya sampaikan di muqaddimah. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, dialah Allah yang menciptakan kalian dari keadaan yang lemah. Di saat kita dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan bayi, pada saat itu kondisi jasmaniah kita sangat lemah, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia lahir dalam keadaan yang sangat lemah. Akan tetapi sesudah itu Allah menyatakan summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan kalian manusia sesudah dalam keadaan lemah itu berubah menjadi kuat. Karena bayi yang lemah tadi kemudian tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi pemuda, dan tumbuh menjadi orang dewasa yang sangat kuat dan gagah perkasa. Akan tapi itu tidak bertahan terlalu lama, karena Allah kemudian menyatakan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Selanjutnya Allah menjadikan kalian sesudah dalam keadaan kuat itu berubah kembali menjadi keadaan yang lemah karena memasuki usia senior. Ya, sekarang tidak boleh menyebut istilah tua kata itu. Ya, memasuki usia senior, usia lanjut, dan bahkan wasyaiba disebutkan. Rambutnya mulai beruban. Sehingga keadaan jasmaniah manusia di saat memasuki usia lanjut, memasuki usia senior dan beruban itu menjadi lemah. Bahkan ada yang sangat lemah sekali.
Yahluku mayasya, kata Allah, dialah Allah yang menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Wa huwal alimul qadir, dan dia Allah dan yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bagaimana proses perubahan ya secara jasmaniah manusia di dalam kehidupannya di dunia ini. Di dalam surat Al-Mu'min, surat yang ke-40 ayat yang ke-67, Allah menyebutkan huwallazi khalaqakum min turab summa min nutfah summa min 'alaqah summa yukhrijukum tifla summa litablughu asyuddakum summa litakunu syuyukhan wa minkum may yutawaffa min qabl wa litablughu ajalam musamma wala'allakum ta'qilun. Allah menyampaikan huwallazi khalaqakum min turab, dialah Allah zat yang menciptakan kalian dari tanah. Tanah yang dimaksud di sini bukan tanah yang ada di permukaan bumi itu, tapi tanah yang dimaksud di sini adalah sari-sari pati tanah yang dimakan oleh manusia dalam bentuk buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan sebagainya. Kemudian setelah dimakan oleh manusia, diolah di dalam tubuh manusia, maka kemudian seorang laki-laki akan menyimpan saripati tanah itu menjadi air mani. Maka di ayat berikutnya disebutkan summa min nutfah, kemudian diciptakan oleh Allah dari setetes air mani. Setetes air mani itu kemudian bercampur dengan sel telur ovum yang ada di dalam istri atau seorang wanita, sehingga terjadilah percampuran itu yang kemudian melahirkan atau memunculkan benih ya zigot atau bakal janin yang tumbuh di dalam rahim itu seorang ibu, yang kemudian awalnya muncul dalam bentuk segumpal darah. Maka di ayat ini disebutkan summa min alaqah, yaitu dari segumpal darah. Sesudah itu segumpal darah tadi berkembang tumbuh di dalam rahim seorang ibu, yang kemudian menjadi bakal janin tadi, kemudian berubah menjadi janin, sampai akhirnya kemudian summa yukhrijukum tifla, janin yang dikandung di dalam rahim seorang ibu itu kemudian dilahirkan sebagai seorang anak, yaitu bayi. Sesudah itu kemudian Allah menyatakan summa litablughu asyuddakum, kemudian Allah membiarkan manusia yang lahir dalam keadaan bayi tadi itu menjalani kehidupan di bumi ini sampai dia kemudian memasuki usia dewasa, memasuki usia remaja, pemuda, dan dewasa. Selanjutnya summa litakunu syuyukhon, kemudian dari masa remaja, masa pemuda, dewasa dibiarkan oleh Allah hidup sampai dia memasuki usia yang lanjut, syuyukhon, usia yang senior tadi. Meskipun demikian Allah menyatakan wa minkum mayyutawaffa min qabl, ada di antara kalian yang diwafatkan oleh Allah sebelum dia memasuki usia lanjut, sebelum dia memasuki usia senior tadi. Ada yang wafat di usia masih anak-anak, masih usia remaja, usia pemuda, usia dewasa. Tapi ada yang sampai memasuki usia lanjut atau usia senior tadi. Walitablughu ajalam musammah, kami Allah berbuat seperti itu supaya kamu sampai kepada ajal yang memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajal itu ada yang datangnya di waktu masih anak-anak, ada yang datang di waktu remaja, dewasa, dan juga ada yang ajal itu datang di waktu usia lanjut. Memang Allah sudah menentukan demikian. Wala'allakum ta'qilun, supaya kalian bisa memahami perjalanan hidup
manusia di muka bumi ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, menyimak dua ayat di atas dapat dipahami bahwa fase kehidupan manusia di bumi ini, di dunia ini, paling tidak terdiri dari fase kelahiran. Jadi awal dari kehidupan manusia di dunia ini kan fase kelahiran tadi itu ya. Liyukhrijukum tiflah, dikeluarkan sebagai seorang anak atau bayi tadi ya. Kemudian berkembang ke fase anak-anak, kemudian berkembang ke fase remaja, pemuda, dan dewasa, sampai kemudian masuk ke fase lanjut usia senja atau senior tadi itu. Dan akhirnya kehidupan di dunia ini diakhiri dengan fase kematian. Nah, ada yang menarik tadi dari fase-fase perjalanan hidup manusia di dunia ini. Allah menyebutkan summa litakunu syuyuhon ya. Kemudian Allah membiarkan manusia itu hidup sampai dia memasuki masa atau usia suyuhon. Suyuhon itu artinya lanjut ya, atau ya usia senior tadi ya, kalau tidak disebut tua gitu ya. Jadi usia yang sudah melampaui usia rata-rata kehidupan manusia. Nah, ada yang menarik karena Allah tadi menyebut syuyuhon ya, syekh. Jadi syekh itu sebenarnya artinya adalah orang tua gitu ya. Kalau Anda disebut syekh masih muda kok disebut sebagai syekh, itu jangan mau itu ya, karena syekh itu artinya orang tua, syekhul kabir, orang yang sangat tua gitu ya. Jadi nah itu makna dari kata syekh. Syuyuhon tadi usia lanjut, usia yang sudah melampaui usia rata-rata. Nah, sejak kapan sebenarnya ya, seorang manusia itu dikatakan memasuki usia syuyuhon tadi ya, usia lanjut atau usia senior? Ada satu firman Allah yang di dalamnya tersirat makna kata syuyuhon tadi. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 Allah menyatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhaw wa wadu'athu kurhaw wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami Allah memerintahkan kepada manusia supaya manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu dan bapaknya. Hamalathu ummuhu kurha, ibunya mengandungnya dengan susah payah. Wa wadu'athu kurha, dan melahirkannya pun juga dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron, mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu, sehingga apabila dia telah dewasa, wa balagha arba'ina sana, dan dia telah sampai pada umur 40 tahun, qala, maka manusia itu diperintahkan untuk berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Rabbku tunjukkanlah aku untuk an ashkura nikmatakallati an'amta alayya, mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan tardohu, dan supaya
aku dapat berbuat amal soleh yang engkau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan kepadaku dengan cara memberi kebaikan kepada anak-anak dan cucu-cucuku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepada engkau. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, memperhatikan ayat tersebut, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, para ahli tafsir menyatakan bahwa usia lanjut atau awal memasuki usia lanjut itu dimulai ketika seseorang telah melewati usia 40 tahun. Jadi batasan seorang itu usia dikatakan dewasa itu apabila dia telah mencapai pada usia 40 tahun. Sesudah 40 tahun berarti dia telah melewati masa usia dewasa itu dan mulai memasuki usia senior, usia lanjut tadi. Misalkan Imam Al-Qurtubi itu menyatakan bahwa seorang syekh atau seorang yang dikatakan tadi syuyukhon itu adalah orang yang telah melewati usia 40 tahun. Jadi usia 40 tahun itu adalah batas klimak usia seorang dewasa. Ya, sesudah itu dia sudah memasuki masa lanjut. Ya, sehingga Imam Al-Qurtubi tadi menyatakan orang yang telah mencapai usia 40 tahun maka ia telah memasuki usia lanjut dan ia telah mengetahui besarnya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya, termasuk kepada kedua orang tuanya, sehingga ia akan selalu berusaha untuk bersyukur kepada Allah. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Begitu juga dengan Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa ketika seseorang itu berada dalam usia 40 tahun, maka sempurnalah akal, pemahaman, dan kelemah lembutannya. Jadi kelemah lembutannya itu telah sempurna di usia 40 tahun itu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa umur 40 tahun itu adalah tahap awal seorang manusia memasuki usia lanjut atau usia senior atau usia tua. Nah, kemarin ya, beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa usia umatnya Nabi Muhammad itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Ya, jika usia 60 sampai 70 tahun itu sebagai batas akhir kehidupan manusia, maka berarti usia lanjut seorang manusia itu ya antara umur 40 sampai 60 atau 70 tahun tadi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saat fase usia tua pada diri seseorang itu mulai datang, maka saat itulah kekuatan fisik sedikit demi sedikit mulai menurun. Ketajaman mata mulai berkurang, sudah mulai rabun, sudah mulai remang-remang, sehingga dibutuhkan alat bantu untuk bisa melihat dengan jelas. Daya ingat juga sudah mulai menurun, sehingga terkadang lupa kacamata ditaruh di atasnya, dicari-cari, ya, masker ditaruh di bawahnya dagu, dicari-cari, ya. Karena apa? Sudah mulai turun daya ingatnya. Kulit juga sudah mulai mengendur, sehingga guratan-guratan tanda penuaan pada dirinya sudah mulai muncul. Bahkan di ayat tadi dikatakan wasyaibah, rambut-rambut sudah mulai memutih sedikit demi sedikit menghiasi kepalanya, sehingga dia sudah mulai meninggalkan dunia hitam untuk menuju ke dunia putih karena rambutnya sudah mulai memutih. Bahkan Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, penyakit-penyakit yang di waktu remaja, pemuda, dewasa itu tidak muncul, di saat sudah memasuki usia lanjut ini penyakit-penyakit sudah mulai muncul pada diri seseorang.
ya, mungkin asam urat, mungkin darah tinggi atau hipertensi, atau mungkin penyakit gula darah, dan macam-macam penyakit. Sehingga orang kalau sudah memasuki usia lanjut ini harus betul-betul berhati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Bahkan ada juga ya, Allah memberikan ujian kepada manusia itu dengan diberi umur yang usia yang lebih panjang, ya, sehingga manusia ini kembali dalam keadaan seperti bayi kembali, dan dia dalam keadaan pikun. Ini adalah sebuah ujian bagi manusia, baik itu manusia itu sendiri ataupun manusia yang ada di sekitarnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di saat kita memasuki usia senja, di saat manusia itu memasuki usia lanjut, apa yang harus kita lakukan dan harus kita perhatikan agar hidup yang sampai pada masa usia lanjut itu tidak menjadi sia-sia. Yang pertama, kalau kita lihat ayat di dalam surat Al-Mu'min di atas tadi, kita diperintahkan di saat kita memasuki usia lanjut itu untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. An ashkura nikmatakal lati an'amta alayya, karena kita sudah diberi nikmat oleh Allah sampai pada usia lanjut. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup itu terasa menyenangkan dan membahagiakan. Kemudian yang kedua, yaitu selalu memohon perlindungan kepada Allah dari usia lanjut yang sia-sia. Hingga kita diajarkan doa oleh Rasulullah SAW dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal, wa a'udzubika minal juban, wa a'udzubika minal hazam, wa a'udzubika minal buhal. Doa itu mengandung permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kasal. Apa sifat kasal itu? Yaitu sifat yang tidak ada atau kurangnya motivasi, dorongan untuk melakukan kebaikan. Itu sikap kasal itu berarti sifat malas. Jadi orang malas itu karena dia tidak punya dorongan motivasi untuk melakukan satu kebaikan. Padahal di dalam dirinya ada potensi mampu melakukan kebaikan itu. Tapi karena tidak ada dorongan, maka muncullah sifat malas tadi. Kita berlindung kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari sifat kasal itu di saat usia lanjut. Usia lanjut harusnya kita semakin terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena tinggal menjalani sisa-sisa kehidupan di dunia ini. Yang kedua yaitu sifat juben. Ya, jadi sifat al-juben yaitu sifat hati yang lemah sehingga tidak berani untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia melihat satu kemungkaran tapi tidak berani berbuat apa-apa. Dia tahu itu sebuah kebaikan tapi dia tidak mau menyampaikan kebaikan-kebaikan itu. Karena sifat lemahnya tadi itu. Dan Rasulullah mengatakan orang yang demikian itu memang adalah orang yang selemah-lemahnya keimanan. Yang ketiga, kita berlindung kepada Allah dari sifat al-haram, yaitu berlindung dari kejelekan usia masa tua. Ada apa dengan usia masa tua tadi? Karena pada masa tua pikiran sudah mulai kacau, kecerdasan dan pemahaman semakin berkurang, dan tidak mampu melakukan banyak ketaatan. Makanya kita berlindung kepada Allah agar kita dihindarkan dari kejelekan umur di masa usia tua.
Jangan sampai umur kita di masa tua itu justru dipenuhi dengan kejelekan-kejelekan. Nah, yang keempat yaitu kita berlindung kepada Allah dari sikap bukhel, yaitu sikap bakhil, dari sifat kikir, pelit, ya baik kikir ataupun bakhil pada dirinya sendiri ataupun kikir bakhil terhadap orang lain, dan lebih-lebih kikir bakhil terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang kedua yang harus kita perhatikan ketika kita sudah memasuki usia lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu kita memohon kepada Allah agar diberi umur yang panjang. Yang umur yang panjang itu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ya umur yang kita isi dalam kehidupan ini justru dipenuhi dengan dosa-dosa. Kemudian yang keempat yaitu di usia yang lanjut, usia senja ini, mari kita sudah mulai menghindarkan diri kita dari penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu? Kata Rasulullah, hubbud dunya atau hubbul hayati wa karahiyatul maut. Wahan itu satu penyakit yang cinta dunia, cinta kehidupan di dunia ini, harta dan sebagainya, dan takut akan kematian. Dunia ini sifatnya hanya sementara, tidak kekal. Mati pun dunia tidak kita bawa, kita tinggalkan dan menjadi warisan dari anak-anak, cucu-cucu kita, sehingga dunia ini tidak selayaknya dicintai sedemikian rupa. Dan kita tidak boleh takut akan kematian, karena kematian itu pasti datangnya. Tidak ada yang tidak didatangi kematian dari makhluknya Allah. Sehingga Allah pun juga menyatakan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang mengalami kehidupan di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Tidak ada yang terhindar dari kematian. Maka jangan takut terhadap kematian. Nah, kemudian yang kelima yaitu mari kita banyak-banyak mengingat kematian tadi. Dengan kita banyak mengingat kematian, maka kita akan selalu berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kita akan berusaha untuk mempersiapkan diri terhadap apa yang akan kita lakukan sesudah kita besok mengalami kematian. Bekalnya harus betul-betul kita persiapkan. Makanya Rasulullah menyatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, siapa manusia yang paling cerdas itu? Fa'ayul mu'minina aqiyas, siapa orang mukmin yang paling cerdas itu? Rasulullah mengatakan, aksaruhum lil maut dzikra wa aksanuhum lima ba'dahu istidadan ulaika al-aqyas. Rasulullah mengatakan seorang mukmin yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat akan kematian, dan orang yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk melanjutkan kehidupan di alam berikutnya. Itulah manusia mukmin yang paling cerdas. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dalam kaitannya terkait tentang mengingat kematian, Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada keutamaan seseorang yang banyak ingat akan kematian. Di antaranya orang yang banyak mengingat kematian itu akan segera bertobat. Karena dia sadar hidupnya sebentar lagi akan berakhir, maka dia akan menyegerakan pertobatan, bertobat dari berbagai kemaksiatan, dan dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian hatinya semakin, yang kedua, hatinya menjadi semakin qanaah, selalu merasa cukup akan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan semakin semangat di dalam beribadah. Itulah yang ketiga. Sebaliknya, orang yang suka melupakan kematian, maka dia akan orang yang melupakan kematian itu akan menunda-nunda taubat, karena dia merasa seakan-akan hidupnya tidak akan berakhir, maka dia tidak mau bertobat. Dan juga
tidak mau ridho dan merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Dia selalu merasa kurang. Maka keserakahan itu menjadi bagian dari sikap orang yang tidak ingat akan kematian. Dan dia akan bermalas-malasan di dalam beribadah. Sehingga kemarin saya sampaikan orang yang demikian itu akan menyesal ketika tahu ternyata kehidupan di dunia itu adalah penentu dari alam kehidupan berikutnya. Nah, kemudian yang keenam yang harus diperhatikan oleh seseorang ya, dalam kaitannya dengan memasuki usia lanjut, yaitu menambah dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Di saat dia memasuki usia tua, usia lanjut, usia senior, maka hendaknya dia banyak melakukan, memperbanyak amal kebaikan. Bagaimana caranya? Yang pertama, perhatikan dan kerjakan amalan-amalan yang sifatnya fardu atau wajib yang diperintahkan oleh Allah. Jika sudah dipenuhi, kemudian tambahi dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Jadi jangan terbalik, memperbanyak amalan sunnah, tapi wajibnya malah ditinggalkan. Kemudian yang kedua, hindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi Allah sudah melarang, maka di usia senja ini jangan malah semakin bandel ya, semakin menjadi-jadi dalam kemaksiatannya. Yang ketiga, aktif dalam berbagai kegiatan thalabul ilmi, menghadiri majelis-majelis ilmu untuk semakin menambah pemahaman dan bekal kehidupan di masa senja, di masa lanjut usia. Dan yang keempat, perbanyak amal-amal soleh, meskipun ringan tapi berpahala besar. Ada beberapa amal-amal soleh yang ringan dan berpahala besar yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amalan-amalan itu paling tidak ada 3 jenis ya, amal soleh tersebut. Yang pertama, amalan yang sifatnya lisaniyah, misalkan berzikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah dalam setiap kesempatan yang ada. Ya, kemudian yang kedua, perbanyak membaca sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, perbanyak berdoa, doa syukur, doa permohonan perlindungan, doa husnul khotimah, dan lain sebagainya. Banyak sekali doa-doa yang bisa dibaca setiap saat. Dan juga bacalah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kemudian yang kedua, amalan-amalan sifatnya arkaniyah atau badaniyah. Yang paling ringan misalkan menyingkirkan halangan yang dapat mencelakakan orang lain di pinggir jalan ataupun di tengah jalan. Ringan tapi terkadang kita tidak peduli. Bertakziah ketika ada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang muslim meninggal dunia, untuk mengingat kita juga akan mengalami kematian seperti itu. Kemudian laksanakan sholat secara berjamaah, baik di masjid, di rumah, ataupun di mana saja. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Dan juga tambahi dengan sholat-sholat sunnah rawatib maupun sholat sunnah yang lain. Dan laksanakan puasa-puasa sunnah selain puasa Ramadan agar ketakwaan semakin terbentuk. Dan jangan lupa juga banyak-banyak berinfak, bersedekah sekuat kemampuan kita. Berapapun kemampuan kita, kita infak, kita bersedekah. Tidak harus menunggu mempunyai harta yang berlimpah, yang banyak untuk berinfak dan bersedekah. Dan bantu orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami kesusahan. Dan yang terakhir yaitu amalan-amalan yang sifatnya qalbiyah, sifatnya rasa hati. Kita bangun rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan ya rasa muraqabah, ya rasa kita selalu diawasi oleh Allah dalam kehidupan ini. Dan juga kita bangun rasa kedekatan diri, kemesraan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara amalan-amalan yang sifatnya qalbiyah yang bisa kita lakukan di usia yang sudah senja dan usia lanjut ini. Mudah-mudahan dengan renungan hari ini ya dapat menambah semakin sadarnya bahwasanya hidup di dunia ini adalah untuk menanam kebaikan-kebaikan. Dan di saat kita memasuki usia lanjut, usia senja, jangan sampai
justru dalam keadaan su'ul khotimah. Mari kita bentuk diri kita menjadi insan yang husnul khotimah, insan yang mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang baik, sehingga nanti diterima oleh Allah pun juga dalam keadaan yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.